Bayangkan, subsidi dan bansos tiba-tiba dicabut. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Haruskah kita panik atau cuma bisa melihat harga kebutuhan naik sambil meringis? Harga sayur naik, minyak naik, beras naik, tapi jatah belanja tidak ikut naik. Akhirnya, cuma bisa berharap ada diskon. Lucunya hidup di negeri plus 62. Kalau harga-harga naik, semua pasti pada ribut nanyain soal subsidi dan bansos. Dikasih bansos, banyak yang ngomong cuma bikin rakyat manja. Kalau bansos nggak dikasih, justru makin lebih disalahin tuh pemerintah. Nah, sekarang kita bahas, apa jadinya kalau subsidi dan bansos dihapus? Apakah bisa bikin ekonomi lebih baik atau malah makin berat? Mari kita lihat, pakai fakta yang ada. Tapi sebelum jauh-jauh kita bahas ini, saya mengingatkan dulu bahwa video ini dibuat bukan untuk menggurui, melainkan untuk mengajak kita berpikir, tersenyum, dan berdiskusi. Konten ini bersifat prediksi, bisa benar, bisa tidak. Setiap tahun, ratusan triliun rupiah katanya habis buat subsidi sama bansos. Tapi siapa yang paling menikmati itu? Yaitu yang punya mobil, motor, sama yang beli gas 3 kilo, sekali angkut langsung 5 tabung. Padahal rakyat yang benar-benar miskin nggak pernah pakai semua itu. Motor nggak punya, masak masih pakai kayu bakar, minyak goreng belinya 1/4 liter, beras pun belinya literan. Nah, jadi sangat jelas kan? Subsidi ini sebenarnya buat siapa? Tapi ada nih yang lebih gokil. Setiap kali negara teriak, terkait utang negara yang gede, yang dijadikan kambing hitam adalah, ya, subsidi sama bansos. Bener kan? Padahal kalau dibandingin, duit subsidi dan bansos itu masih recehan dibanding duit yang dibabat para koruptor. Tapi ini ada yang lebih gila lagi. Beras diganti kualitas KW Super 9, minyak goreng dikurangi isinya, proyek yang anggarannya gede-gede nggak dilanjutin. Bangun jalan cuma seumur jagung, naikin pajak kalkulatornya rusak, dan banyak juga yang lainnya. Jika kita benturkan dengan fakta-fakta tadi, pasti kita semua akan sepakat bahwa bansos dan subsidi mending dicabut saja. Tapi akankah itu berjalan dengan efektif? Atau justru malah muncul masalah baru? Andaikan subsidi dan bansos dicabut, maka yang terjadi adalah BBM dan gas bisa naik 2-3 kali lipat karena ikut harga asli minyak dan gas dunia. Listrik pun pasti ikut mahal. Nah, ini akan diikuti oleh harga barang lain. Dalam arti harga barang dan jasa, mulai dari transportasi, biaya angkut, sampai kebutuhan pokok, semua pasti naik serempak. Contoh paling dekat, mie instan yang jadi penyelamat rakyat kecil di akhir bulan. Ini bisa ikut melambung harganya. Daya beli dipastikan akan anjlok. Kemudian rakyat. Ya, seperti biasa pasti ngamuk. Negara bisa makin kacau dan keos. Tapi, kalau subsidi dan bansos terus-menerus dikasih tanpa reformasi, bener banget, rakyat bisa jadi manja. Yang miskin terbiasa cuma nunggu bantuan. Yang kelas menengah dan atas tetap boros subsidi, serta memberi peluang besar terhadap praktik korupsi. Sejak awal, yang bikin subsidi salah sasaran itu ya pemerintah itu sendiri. Aturannya dibuat ribet dan berbelit. Lihat saja contohnya. Beli gas harus pakai KTP, beli BBM pun makin rumit,
Harus pakai KTP, pasang aplikasi, dan seabrek syarat lainnya. Sementara rakyat miskin, punya HP saja belum tentu. Apalagi disuruh pakai aplikasi. Lucu banget kan? Katanya subsidi buat rakyat kecil, tapi kenyataannya malah lebih mudah dinikmati rakyat mampu. Pada akhirnya, subsidi dan bansos bukan soal keadilan, tapi soal pencitraan politik. Di beberapa negara maju, juga berlaku subsidi dan bantuan sosial, tapi bersifat sementara, tepat sasaran, dan sama sekali bukan alat pencitraan. Itu dilakukan murni sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyatnya. Kesimpulannya jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah reformasi subsidi dan bansos. Bukan menghapus bansos serta subsidi tersebut. Reformasi ini harus diterapkan di segala aspek, termasuk mental dari rakyat itu sendiri. Fenomena mengaku miskin demi bansos masih sering terjadi. Ironisnya, ada yang memiliki 4 motor dan 2 mobil, tetapi masih masuk dalam antrian penerima bantuan sosial. Hebat banget kan? Tujuan reformasi sederhana, agar rakyat tidak manja, lebih mandiri, dan tidak mudah dibodohi. Yang lebih penting, agar pejabat tidak lagi berlindung di balik alasan klasik, yaitu bicara demi rakyat, sambil tetap melakukan praktik korupsi. Jika masyarakat mampu berpikir kritis, ruang untuk manipulasi semakin sempit. Serta mengingatkan kita semua bahwa reformasi sejati tidak hanya soal kebijakan negara, tetapi juga soal kejujuran diri sendiri. Itulah Warung Fakta. Kalau setuju dengan narasi ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar makin banyak orang bisa berpikir kritis.